Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga selalu sehat dalam situasi saat ini tentunya. Ya, saya Madi Sukaden Karang kembali hadir dalam Halo Kamtibmas sore hari ini. Kita akan mengambil sebuah topik yaitu bagaimana situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Karangasem. Tentunya sudah hadir dua narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita. Langsung saja saya sapa. Yang pertama ada Kompol Inengah Subangsawan SHMH. Dia adalah Kabak Ops Polres Karangasem. Om Swastiastu, Pak Nengah. Om Swastiastu. Apa kabarnya Niki? Becek. Sehat ya? Sehat. Gimana perjalanannya dari Karangasem ke Denpasar tadi? Ya, lancar? lumayan agak padat sedikit. Ya, karena apa? Truk-truk. Oke. Truk-truk yang menghambat perjalanan sedikit. Padat merayap seperti itu. Tapi kemacetan ada di beberapa titik nggak sih Pak? Kalau kemacetan sih tidak. Cuma ya rangkaian truk itu biasanya tiga berangkai sehingga ya kita untuk menyalip itu ini kan jam-jam khusus untuk truk pengangkut bahan material kah? Ya, seperti itu? Ya, benar. Baik. Nanti kita akan berbincang-bincang mengenai situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Karangasem tentunya. Terima kasih sekali lagi Pak Nengah Subangsawan. Dan hari ini pun atau sore hari ini pun kita sudah menghadirkan Profesor Rais Setiabudi, seorang akademisi hukum. Om Swastiastu, Prof. Om Swastiastu. Sehat selalu ya, Prof. Oke, Prof, ini tadi sedikit nih intronya dari Karangasem ke sini agak padat merayap, tetapi kemacetan mungkin jam-jamnya belum ya, Prof ya? Iya, tapi di Denpasar tidak mengenal jam itu kemacetan. Tapi kalau kita melihat kemacetan ini ada sedikit rasa gembira juga sih, kata Prof. Saya sering dengar Prof mengatakan dengan kemacetan, kepadatan yang terjadi ini indikator bahwa perekonomian semakin menggeliat. Iya betul, sudah semakin maju lah, jadi semakin berkembang. Oke. Sehingga kan komunikasi, kesibukan orang-orang itu semuanya bisa jalan. Aktivitas masyarakat semakin padat juga di luaran, seperti itu, Prof. Kalau tadi keluar dari tempat parkirnya susah. Oke, baik. Dan terima kasih Prof sudah hadir di studio pada sore hari ini tentunya. Oke, Pak Nengah Subangsawan selaku Kabak Ops Polres Karangasem, kita mengetahui ini belum bisa move on juga ya dengan keberhasilan G20 ya. Nah, ini kalau kita berbicara tentang penyelenggaraan G20 yang beberapa waktu lalu sudah diselenggarakan dengan sukses bisa dikatakan. Tapi Karangasem juga mendapat perhatian juga perairan di sana ya Pak Nengah. Betul. Seperti apa Pak Nengah? Bisa ceritakan? Baik. Om Swastiastu, yang terhormat Bali TV, kemudian pemirsa. Sebelumnya izinkan mungkin saya perkenalkan diri. Ya. Tadi sudah dikenalkan, nama saya Inengah Subangsawan SHMH, itu jabatan Kabak Op Polres Karangasem. Saya diperintahkan oleh Bapak Kapolres, karena Bapak Kapolres Karangasem itu AKBP Riko Taruna, SIK MHMM, beliau sekarang lagi ke Jakarta. Ya. Mohon doa restunya, karena Polres Karangasem juga menjadi nominasi Kompolnas World. Ya, mohon doa restu, mudah-mudahan perwakilan Polres Sebali di Karangasem, kemudian juga mohon doa restu Bapak Kapolda kita juga, Polda Bali juga mendapat nominasi Kompolnas Award. Mudah-mudahan besok itu diumumkan, mudah-mudahan Polda Bali dan Polres Karangasem itu mendapat Kompolnas Award. Karena salah satu itu adalah wujud pelayanan kami kepada masyarakat tentang Kamtibmas. Oke, Pak Nengah mengatakan itu, tapi kenapa saya yang merinding ya? Oke, kita doakan yang terbaik ya buat Karangasem, Polres Karangasem dan juga buat Polda Bali untuk mendapatkan yang terbaik tentunya di Kompolnas Award nanti ya. Oke, kembali lagi Pak Nengah, keberhasilan kita menyelenggarakan G20 juga mendapat perhatian di perairan Karangasem itu sendiri, gimana ceritanya? Ya betul. Memang dalam RENOP yang disusun, memang salah satunya Polres Karangasem itu menjadi perhatian khusus. Karena di Karangasem ada pintu masuk keluar, yaitu di Pelabuhan Padangbae. Memang Polres Karangasem ini itu kita libatkan sebanyak 200 personil untuk melaksanakan pengamanan. Itu pun keberhasilan ini ditunjang oleh banyak hal. Ya, ada sarana-sarana yang dilengkapi di pelabuhan. Yaitu dari Inapis juga ada, kemudian dari Dinsus 88 itu ada CCTV scan wajah, kemudian dari Inapis juga ada CCTV, sehingga masyarakat yang masuk ke wilayah perairan melalui Padangbae itu semua di scan wajah. Nah, apabila ada nanti orang-orang yang dicurigai
itu sudah terdeteksi. Oke. Ya, itu sudah terdeteksi baik dari CCTV scan wajah, kemudian dari Densus 88, kemudian bahkan ada dari CCTV dari Korlantas. Baik. Itu apabila ada kendaraan-kendaraan yang dicurigai, itu langsung kita diambil tindakan. Itu salah satu pengamanan yang super ketat di Pelabuhan Padang Bay. Adapun pemeriksaan itu, masyarakat yang tidak punya KTP, yang tidak punya tujuan jelas pun kita langsung balik kanan. Dikembalikan ke daerah asal. Baik, baik. Itulah Ya. pengamanan kita pada waktu saat G30. G20 itu Ya. sendiri, Ya. tetapi tidak mengurangi aktivitas masyarakat, tidak mengganggu aktivitas masyarakat sekitar seperti itu. Betul, betul tidak. Tetap kita melakukan pemeriksaan secara ketat, tetapi tetap humanis. Oke. Ya, tetap humanis. Dan itu pemeriksaan atau apa yang dilakukan selama pelaksanaan G20 itu sendiri, itu apakah akan dilanjutkan juga, Pak Nengah? Itu sebelum G20 dan sampai sekarang pun kegiatan itu tetap berlangsung. Cuma jumlah personil yang kita kurangi. Oke, Ya, baik. karena ada di sana kan ada Polsek Pelabuhan. Di sana terus melaksanakan kegiatan pemeriksaan secara ketat. Dan dengar-dengar ini selama pelaksanaan G20 ini sendiri, Pak Nengah nggak pulang-pulang ya? Betul, kita sampai tidur. Ini Kita sampai berapa tidur hari di nih sana. guys sempat nggak pulang? Saya 10 hari. 10 hari? Saya 10 hari di sana bermalam dengan anggota. Iya. Ya. Kita sebagai Karendal, saya Iya. sebagai koordinator di sana harus melekat kepada anggota. Masyarakat juga ya, Siap. memberikan pelayanan. Ya, memberikan Itu tugas dari Ya, betul. kepolisian itu sendiri. Baik, nanti kita akan berbincang-bincang lebih banyak lagi tentang situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Karangasem, Pak Nengah Subangsawan selaku Kabak Ops Polres Karangasem. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Baik, bagaimana situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Karangasem masih menjadi topik kita pada sore hari ini di Halo Kamtibmas. Masih bersama Kompol Nengah Subangsawan, SHMH, beliau adalah Kabak Ops Polres Karangasem. Dan juga kita hadirkan Profesor Dr. Ika Raisya Budi SHMS, seorang akademisi hukum tentunya. Pak Nengah, kalau kita melihat ini baru saja tadi pagi terjadi hal yang mengejutkan bagi kita. Berbicara tentang masalah keamanan di Bandung seperti itu. Ini apakah juga berpengaruh terhadap Polres Karangasem? Betul. Kami setelah mendengar ada kejadian bom, itu kami langsung minta petunjuk kepada Bapak Kapolres. Kami langsung membuat telegram ke jajaran supaya memperketat penjagaan terutama di Mako. Kemudian anggota-anggota juga yang melaksanakan tugas di lapangan itu selalu body system. Kemudian juga Babin kami juga kita perintahkan kepada masyarakat supaya tidak perlu terpengaruh. Ya, walaupun ada bom, kita ya tidak perlu terpengaruh. Tetapi kita justru memperketat di Bali. Ya, peran setara masyarakat itu sangat dipentingkan di Bali. Karena apa? Bali sendiri ini adalah primadona dunia. Sekecil apapun terjadi kriminalitas apalagi bom, itu nanti pengaruhnya sangat besar. Makanya mari kita masyarakat Bali ini yang perlu diwaspadai. Ya, keamanan ini bukan milik polisi, tetapi milik kita bersama. Ya, itulah harapan kami. Babin terus kita galang supaya ayo masyarakat di lingkungan terkecil lah. Mari kita jaga keamanan ini. Salah satu yang terkecil ya, ada masyarakat yang dicurigai saja, yaitu cepat laporkan gitu. Jangan dibiarkan. Nah, itu salah satu wujud terkecil dari masyarakat. Baik. Kita mengetahui ini Karangasem juga menjadi pintu masuk dari Bali Timur seperti itu. Iya. Ini apakah ada pengetatan kembali seperti itu, Pak? Pak Nengah? Kalau sistem pemeriksaan itu memang lebih standar ya. Standar dari di Pelabuhan Padang Bay memang terus dilakukan pengetatan ya. Pengetatan di pelabuhan. Itu walaupun tidak ada terjadi bom pun tetap itu dilakukan. Mungkin skalanya sekarang mungkin lebih diperketat, kemudian personilnya juga lebih diperbanyak. Ya, itu. Seperti sekarang kita melaksanakan kegiatan Cipta Aman Agung. Ya, kita libatkan personilnya untuk mengarah kegiatan-kegiatan yang di pelabuhan. Oke.
Cipta Aman Agung, Operasi Cipta Aman Agung ini targetnya seperti apa, Pak? Targetnya itu dalam rangka menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, kita mengawali dengan upaya kegiatan Operasi Cipta Aman Agung yang dilaksanakan di seluruh Polda Bali. Itu salah satunya itu menciptakan bagaimana keamanan wilayah Bali itu tetap terjaga, sehingga nanti perayaan Hari Natal dan Tahun Baru itu bisa berjalan dengan baik. Oke, dengan Operasi Cipta Aman Agung ini sendiri, kita harapkan keadaan aman terkendali dalam menyambut Hari Nataru ini sendiri. Iya, betul. Berbicara tentang wilayah hukum Polres Karangasem yang terdiri dari 8 kecamatan, bisa dikatakan demikian. Ini bagaimana situasi secara umum, Pak Nengah? Baik, mungkin saya akan berikan data ya, data kriminalitas ya dari tahun 2022 itu memang kejadian kriminalitas itu sebanyak 111. Ya, 111 itu jadinya rata-rata Januari sampai November itu 111, berarti 1 bulan ada 11 kejadian kriminal. Nah, itu didominasi oleh pencurian, kemudian penganiayaan dan narkoba. Ya. Walaupun di Polres Karangasem itu tergolong masih kecil, tetapi kita polisi itu tidak pernah berpikir bahwa kejadian itu kecil. Ya. Tetap kita berupaya optimis supaya menekan terus kejadian-kejadian yang terjadi. Itu walaupun Karangasem dibandingkan dengan wilayah yang lain mungkin kita masih kejadian yang cukup masih rendah. Ya. Tetapi pimpinan kami tetap berupaya tidak boleh angka itu dipakai alasan. Ya, setiap ada kejadian kita tetap harus meningkatkan keamanan. Itu prinsip dari kami di Polres Karangasem. Kalau secara umum ini situasi cukup kondusif? Kalau situasi memang tidak ada pengaruhnya dengan kejadian tersebut. Karena kejadian-kejadian yang sifatnya kayak pencurian itu tidak akan bisa mempengaruhi situasi menjadi tidak kondusif, tidak. Keamanan tetap masih kondusif. Adakah angka kriminalitas atau gangguan keamanan ketertiban masyarakat ini sendiri yang cukup menonjol, Pak Nengah, selama ini? Kalau yang menonjol tidak ada, hanya pencurian-pencurian ya seperti yang terjadi lah pencurian hewan. Itu salah satu yang banyak terjadi di pedesaan-pedesaan lah. Ya, itulah yang makanya kami sekarang mengharapkan kepada masyarakat kita, mari di desa ini mulai peka lah terhadap lingkungan. Karena apa? Jangan lagi berpikir zaman dahulu ya. Kalau zaman dahulu kan gitu, motor parkir di pinggir jalan ada yang mencuri, aman-aman saja. Sekarang jangan berpikirnya, karena situasi perkembangan sudah meningkat, kemudian apalagi situasi ekonomi sekarang masih belum menentu, ya otomatis lah orang-orang yang bermuat tanda kutip yang jahat-jahat ini kan ada lah. Nah, prinsip kami, ya, prinsip masyarakat ini kejadian kejahatan itu kan ada dua unsur sebenarnya. Ya. Ya, itu kesempatan dan niat, ya, atau niat dan kesempatan. Ya, kalau sudah niat dan kesempatan kita bisa hilangkan, itulah. Ya. Tetapi untuk menghilangkan niat ini kan susah, karena niat ini banyak faktor yang harus ikut campur. Ya. Salah satunya pemerintah, ya, bagaimana masyarakat kita sejahtera, sehingga niat orang itu jadi tidak jahat kalau sudah sejahtera kan begitu, karena urusan perut. Jadi nah, ini masalah niat. Berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat juga. Iya. Kemudian kedua, niat ini kan masalah kesadaran, kesadaran beragama. Nah, bagaimana tokoh-tokoh agama ini ya dengan agamanya masing-masing sampaikan orang melakukan kejahatan ya ada hukumannya dari pihak dari agamanya masing-masing, dari Tuhannya masing-masing. Mungkin itu yang perlu ditanamkan. Nah, itu masalah niat. Makanya niat ini kan susah. Nah, yang paling bisa dilakukan oleh masyarakat adalah menghilangkan kesempatan orang. Nah, caranya sebenarnya simpel. Ya. Salah satunya banyak ikut pos kamling mungkin. Atau kalau di rumah meninggalkan rumah kosong, gembok. Pintu pagar gembok, jendela jangan terbuka. Nah, itu salah satu yang simpel-simpel. Kayak kemarin lagi ada seperti tadi disampaikan ada dicuri sepeda motornya dicuri ya karena padahal itu pintunya tidak dikunci. Motor itu
terparkir di halaman, di halaman rumahnya rumah. sendiri Nah, seperti itu salah ya. satunya kan. Baik, itu baik. itulah memberikan kesempatan jadinya Baik. orang. Nah, Bagaimana dengan angka narkoba seperti itu, narkotika? nah, kalau narkotika itu dari Januari sampai November itu ada 22 kasus yang tertangkap. Ini baru yang tertangkap. Baik. Nah, makanya harapan saya, Ini angkanya harapan cukup, kami, Karangasem cukup tinggi itu, 22 tinggi. kasus bisa tertangkap kan. Oke. Makanya kami sering mengimbau kepada unit-unit narkoba, kemudian Bimas, intelijen itu kita terus mengimbau kepada masyarakat. Sekarang narkoba ini bukan ke kota lagi, itu sudah ke desa-desa, Ke pelosok-pelosok ke desa pelosok-pelosok. Makanya peran serta orang tua ini sangat penting, ya, karena narkoba ini susah untuk menghilangkan, ya. Kalau sudah kecanduan itu ya prosesnya agak lama. Apa yang menjadi alasan atau melatar belakangi mereka yang tertangkap seperti itu? Ya kebanyakan faktor ekonomi. Faktor ekonomi. Karena seperti apa? itu. Dia jual narkoba, kan begitu faktor ekonomi. Kemudian yang ada juga faktor-faktor keikut ya iseng-iseng sama teman-temannya, coba-coba, ini Baik. kasih gratis. Ya, setelah gratis, tahu-tahu itu jebakan. Kalau sudah terpengaruh, ya mau tidak mau harus beli. Ini cukup menjadi perhatian juga Ya, dari betul. Polres Karangasem. Itu betul, karena 22 kasus yang tertangkap itu lumayan banyak. Baik, Menurut lumayan kami itu. banyak ya seperti itu. Oke, Prof, Ya. dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Nengas Subangsawan selaku Kabak Ops Polres Karangasem, ini apa yang bisa kita gali ini sendiri demi memberikan rasa aman, nyaman masyarakat? Iya. Iya, jadi pertama kita bersyukur bahwa G20 itu sudah berjalan dengan baik ya. Iya. Apalagi di Karangasem termasuk dalam tanda kutip itu daerah rawan karena keluar masuk dari luar itu mobilitasnya luar biasa tingginya. Iya. Jadi seperti disampaikan memang di wilayah Karangasem itu dan di mana-mana pun kejahatan itu tidak mungkin akan dihilangkan ya. Jadi di mana ada masyarakat di situ ada kejahatan, di mana ada masyarakat maka di situ ada hukum kan begitu. Jadi apa yang terjadi di Karangasem itu saya rasa juga di daerah lain juga seperti itu. Nah, namun kita bagaimana cara menekan kejahatan itu. Nah, kejahatan yang terjadi di sana itu kan kejahatan yang sifatnya konvensional. Jadi kejahatan-kejahatan yang sudah seperti itu dari dulu terus-terusan seperti itu. Nah, ini adalah satu faktor ekonomi ya. Apalagi setelah COVID banyak kehilangan pekerjaan, banyak pengangguran. Secara teoritik memang makin banyak pengangguran, makin banyak pemutusan hubungan kerja, itu pasti kejahatan akan meningkat. Tapi kejahatan-kejahatan itu sifatnya kejahatan hanya ingin memenuhi kebutuhan pokok, tidak berat-berat lah. Kalau dulu saya pernah penelitian di Karangasem sekitar tahun 80 sampai 2000 itu kebanyakan kejahatan itu kejahatan yang sifatnya emosional. Jadi penganiayaan bahkan sampai pembunuhan gitu. Kejahatan emosional. Ya, kejahatan yang sifatnya emosional. Jadi padahal teman-teman yang sangat kenal baik itu kadang-kadang dianiaya karena tersinggung cepat itu. Tapi sekarang sudah penelitian terakhir itu sudah sangat jauh menurun. Jadi kesadaran tingkat emosionalnya, pengendalian dirinya sudah cukup baik lah. Jadi gitu. ada perubahankah ke kejahatan yang lainnya, Prof? Iya, itu perubahannya seperti tadi itu kejahatan yang sifatnya ekonomi lah. Oke. Ada kaitan dengan faktor ekonomi ya. Kebutuhan perut lah kasarnya. Tapi saya rasa itu tidak terlalu berat lah. Kalau pencurian yang disertai dengan pemberatan ini yang paling bahaya. Kalau pencurian biasa, pencurian dalam keluarga, pencurian ringan itu kan biasa. Yang berat itu adalah pencurian dengan pemberatan. Nah, inilah yang menjadi perhatian dari daerah-daerah yang sedikit agak rawan di kalangan kejahatan-kejahatan yang disertai dengan kekerasan ini. Mudah-mudahan di Karangasem tidak seperti itu ya. Dan kita juga khawatir karena di Karangasem itu narkobanya kok tinggi sekali. Cukup tinggi ya. Jadi Prof, cukup ya? tinggi ya. Ini karena apa ini? Apakah karena pemakai atau karena jadi korban atau karena pengedar? Nah, saya rasa kombinasi ini seperti yang disampaikan tadi itu bisa sekaligus pemakai, sekaligus pengedar, bisa yang jadi korban karena coba-coba itu jadi korban. Nah, kalau itu memang jadi korban atau jadi pemakai atau jadi pecandu, itu kan sekarang bisa direhab. Jadi semoga dari keluarga yang memiliki keluarga yang menjadi korban narkotika, menjadi pecandu narkotika, pemakai, tidak pengedar, itu bisa segera melaporkan, itu bisa direhabilitasi. Karena apa? Karena ini sebetulnya korban, tidak ada niat untuk jahat gitu.
Nah yang bahaya itu kan yang jadi pengedar itu, karena ada niat seperti yang disampaikan Bapak tadi itu. Nah yang penting bagaimana menghilangkan kesempatan ini. Nah kesempatan ada apabila makin banyak permintaan. Nah bagaimana di Karangasem itu supaya tidak banyak permintaan terhadap narkoba. Apalagi di sana daerah wisata. Nah, mungkin pemakainya saya tidak tahu itu apakah memang orang lokal yang menjadi pembeli atau memang tamu atau pendatang lainnya. Nah ini perlu dicermati barangkali untuk melakukan penanggulangan. Memang narkoba ini kan termasuk di hidden crime. Jadi kejahatan yang sangat terselubung. Upaya penanggulangannya paling sulit. Kita tahu bersama sejak tahun baru kita punya undang-undang narkoba, pemerintah sudah menyatakan bahwa perang melawan narkoba. Bahkan berisi perang total melawan narkoba. Tapi kita tidak pernah memenangkan perang. Bahkan kita terus dikalahkan oleh yang semakin meningkat pecandu narkoba ini. Inilah yang menjadi beban luar biasa dari pemerintah. Nah, oleh karena itu undang-undang narkoba ini sedang dibahas jadi rancangan yang baru. Bagaimana upaya kita supaya penekanan terhadap kejahatan narkoba itu bisa dilakukan secara lebih masif dan lebih cepat gitu, lebih efektif. Seandainya rehabilitasi ini pun dilakukan, ini tidak akan memerlukan biaya ya, Prof ya, yang saya dengar? Iya, tidak perlu karena pemerintah yang semua itu membiayai jadi gitu. Kecuali memang untuk dari biaya-biaya diri sendiri pendampingnya. untuk memberitahu kepada pihak kepolisian? Iya, bisa melapor ke BNN kabupaten, kepolisian atau pejabat desa di sana itu bisa nanti akan dihubungkan ke yang berwenang. Oke, gitu. Prof, Ya. kita tunda dulu perbincangan kita dan Pak Nengah, kita tunda, kita rehat sejenak. Pemirsa, kami akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Baik, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Halo Kamtibmas. Situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Karangasem masih menjadi topik kita pada sore hari ini. Masih bersama Kompol Inengah Subangsawan, beliau adalah Kabak Ops Polres Karangasem, dan juga ada Prof. Rai Setiabudi, seorang akademisi hukum tentunya. Pak Nengah, kalau kita berbicara tentang narkoba, seperti kata Prof ini sendiri, tidak akan ada hilang-hilangnya ini narkoba ya. Setiap dialog di Halo Kamtibmas saya akan bertanya tentang bagaimana situasi kriminalitas tentang narkoba ini sendiri. Berarti ada hal-hal yang sudah dilakukan dari Polres Karangasem untuk menekan terjadinya peredaran narkoba, bisa dikatakan, atau kejahatan narkoba ini sendiri, atau upaya-upaya atau edukasi kepada masyarakat tentang bahayanya narkoba, Pak Nengah. Baik. Sebenarnya Polres Karangasem itu sudah gencar sekali melaksanakan sosialisasi tentang upaya bagaimana menanggulangi narkoba ya. Yeah. Sampai ke tingkat desa-desa, ke sekolah-sekolah sudah tim-tim sosialisasi sudah kita gencar, bekerja sama juga dengan BNK Karangasem. Makanya kami sering menyampaikan kepada masyarakat, terutama orang tua ini, tolong peka sedikit lah tentang gerak-gerik anaknya. Ya. Itu yang paling penting. Karena apa? Karena informasi demikian yang perlu disampaikan kepada Polri. Ya. Dan masyarakat maupun orang tua itu jangan pernah malu melaporkan anaknya terlibat. Karena justru kalau orang tua melaporkan, itu justru akan menjadi dibantu oleh kita Polri. Tidak mungkin anaknya akan dijebloskan kalau sudah orang tuanya yang akan melaporkan. Seperti tadi disampaikan sama Prof, itu rehab. Itu salah satunya itu. Ya, orang tua dengan sadar menyampaikan bahwa anaknya itu narkoba gitu. Itu kita bisa bantu. Baik. Nah, itu prosesnya gitu. Nah, cuma kadang-kadang sekarang juga saya sendiri juga sering berkomunikasi dengan masyarakat. Kadang-kadang rehab ini dimanfaatkan. Ya, baru bahasanya, oh sekarang kejadian sedikit di rehab ini. Nah, toh kejadiannya semakin hari kok semakin banyak gini. Berarti ada yang konsep yang salah pemikiran masyarakat gitu ya. Makanya sering saya sampaikan, atau Polri sering sampaikan, jangan rehab ini dipakai alasan untuk membenarkan bahwa mempergunakan narkoba. Nah, itu makanya
tetap kami menyampaikan, tolonglah, bahaya narkoba ini sangat tinggi. Ya. Apabila sudah kecanduan itu susahnya luar biasa. Dan kejahatan-kejahatan yang lebih tinggi itu akan dilakukan. Ya. Sering dengar di TV kan, ada sampai membunuh keluarga. Itu salah satunya ya karena sudah terlanjur kecanduan. Makanya orang tua tolong baru ada tanda-tanda kecil pun silakanlah laporkan kepada kita Polri, nanti Polri akan membantu, ya, membantu untuk bagaimana supaya tidak menjadi pecandu. Ya. Kemudian untuk di Karangasem, memang data kami itu kebanyakan memang pemakai. Ya. Dari rentang usia produktif kah, Pak? Kebanyakan itu semua di bawah, rata-rata di bawah 40 tahun. Ya. Bahkan kemarin itu ada ya umur-umur yang masih di bawah 20-an itu juga masih ada. Masih banyak juga sekarang. Ya. Dan kemarin yang tertangkap ada juga yang di daerah-daerah pedalaman. Daerah pedalaman. Yang di bukit-bukit juga ada. Makanya sekarang itu narkoba ini justru sekarang udah tingkat desa ke pelosok-pelosok. Dan itu edukasi, sosialisasi bahayanya narkoba. Ini juga menjadi tugas penting juga dari Babin Kamtibmas seperti itu. Betul, dan Babin Kamtibmas setiap saat itu ketemu dengan tokoh-tokoh, kemudian masyarakat, ya. Kapolsek juga pasti narkoba ini pasti disampaikan. Lalu lintas juga pasti disampaikan. Karena apa? Itu yang paling sering terjadi ya, laka lantas, kemudian narkoba, ini yang paling banyak lah. Selain juga program-program yang menyasar anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah seperti itu? Betul, ke sekolah-sekolah ya. Kita melaksanakan sosialisasi, itu program dari Satuan Narkoba, bekerja sama dengan Babin, itu pasti setiap ada sosialisasi ke sekolah-sekolah, itu pasti diselipkan tentang narkoba. Baik. Prof, apa yang sudah dilakukan dari Polres Karangasem tentang edukasi, sosialisasi kepada masyarakat bahayanya narkoba ini sendiri, sehingga ini penting sekali bagi orang tua yang memiliki anak-anak, seperti itu kah? Ya, jadi saya rasa apa yang dilakukan itu nampaknya sudah sesuai dengan bagaimana cara untuk mencegah kejahatan secara teori, kan begitu. Secara teori itu kan ada 3, preemptif, preventif, dan represif. Jadi preemptif ini sebetulnya sudah banyak ada himbauan-himbauan, ada baliho-baliho, sampai pada bersinar gitu, bersih narkoba. Begitu juga di sekolah-sekolah, di tempat-tempat umum dan lain sebagainya. Itu kan preemptif. Preemptif ini sudah betul-betul secara masif sudah dilakukan, jadi ya himbauan-himbauan. Dan kemudian preventif ini juga sampai ke sekolah-sekolah, sampai ke Banjar-Banjar, kemudian bahkan kita sudah punya perda tentang fasilitasi untuk pencegahan narkotika, dan sekarang sedang berjalan untuk dijabarkan ke dalam aweg-awegnya mungkin. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak bisa lepas dari peran serta masyarakat di dalam upaya untuk pencegahan narkoba ini. Seperti disampaikan tadi, itu dari kelompok yang terkecil, dari rumah tangga ini yang harus benar-benar diawasi, kemudian lingkungan itu lingkungan yang lebih luas gitu. Ini kalau istilahnya itu ada kontrol sosial, ada teori kontrol sosial, bagaimana masyarakat mengontrol warganya secara internal dan sama-sama saling mengontrol. Ini pentingnya peran serta masyarakat. Sebetulnya polisi sudah lama punya program itu, program pemolisian masyarakat, kan begitu. Bagaimana masyarakat diajak untuk ikut sama-sama. Nah, ini kita memang sudah kesulitan untuk mencari jalan yang tepat, yang terbaik untuk mencegah narkotika ini. Karena terus kalau kita lihat trennya itu, frekuensinya meningkat terus. Bahkan di LP itu kan kebanyakan mereka yang ditahan itu atau dipidana itu mereka yang kejahatan narkoba. Ya, bahkan 70% itu. Inilah yang menjadi pemikiran pemerintah, bagaimana caranya supaya ini bisa dibendung. Nah, memang kalau kita lihat seperti saya katakan tadi, jenis kejahatan ini adalah the hidden crime. Jadi kejahatan yang sangat-sangat terselubung, yang sangat tersembunyi. Di satu pihak keuntungan yang luar biasa memberikan rangsangan untuk ikut, dan di lain pihak bahaya yang luar biasa bagi masyarakat dan bagi diri sendiri. Sekali berinteraksi dengan narkotika itu sudah masa depannya sudah jangan harap sudah, apalagi kalau sudah ketagihan itu sudah tidak berguna lah
Oleh karena itu cepat direhabilitasi. Rehabilitasi ini ada dua, rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Diobati dulu secara kedokteran supaya dia tidak terlalu ketagihan dan kesehatan-kesehatan lain tidak terpengaruh, dan rehabilitasi sosial bisa dikembalikan ke masyarakat supaya menjadi orang yang berguna lah, berguna untuk masyarakat, ya, berguna untuk keluarga masyarakat. seperti itu. Ya, diterima oleh masyarakat. Kita masyarakat juga mengharapkan jangan masyarakat memberi tanda gitu kepada yang mereka sudah sadar untuk kembali menjadi masyarakat yang baik. Karena biasanya ini ada satu teori yang namanya labeling teori. Masyarakat itu sering sekali memberi label kepada mereka yang melakukan kejahatan, melakukan hal yang merugikan masyarakat, merugikan masyarakat, akan tetap melekat Jadi inilah kalau yang orang Bali bilang mencolek pamor seperti itu ya. Betul. Jadi sudah kadung mencolek pamor langsung saja jangan seperti itu. Baik. Ini masyarakat juga penting perannya, saya rasa itu. Ya. Oke, Pak Nengah, tadi ada yang menarik sekali bahwa sosialisasi, edukasi tentang bahaya narkoba dan juga laka lantas ini sendiri. Berbicara tentang laka lantas, bagaimana data-data atau angka laka lantas yang terjadi di Polres Karangasem Niki sendiri, wilayah hukum Polres Karangasem? Baik, data dari Januari sampai November lumayan. Ya. Lumayan. 165 kejadian. 165 kasus kejadian. Ya. Itu yang meninggal berapa? Itu 39 orang yang meninggal. Oke. Ya, kemudian yang luka berat itu 1 orang, luka ringan itu 239. Nah, inilah makanya pengaruh dari perubahan ekonomi kita yang sudah Bali ini sudah meningkat ya. Setelah pandemi ini masyarakat ini berlimpah ruah ke jalan. Nah, ini mulai mengabaikan tentang etika berlalu lintas ya. Etika berlalu lintas. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena di Polres Karangasem sendiri pun kegiatan sosialisasi sampai ke tingkat sekolah SD, SMP, SMA, bahkan ke Banjar-Banjar itu sudah sering kita lakukan. Kemudian kegiatan-kegiatan pencegahan, preventif, patroli ke daerah-daerah rawan laka lantas sudah sering kita lakukan. Seperti hari ini terakhir kita melaksanakan operasi Zebra. Ya, dengan operasi Zebra Astungkare ya. Selama 2 minggu ini kejadiannya kasusnya baru 3 kejadian. Ya. Kalau sebelum ada operasi cukup tinggi ya. Mudah-mudahan dengan operasi Zebra ini masyarakat kita mulai ya peka lah atau kembalilah beretika yang baik di lalu lintas. Kenapa dengan tidak disadari bahwa ada pembunuhan di jalan sebanyak 39. Cuma konsep masyarakat kita itulah bedanya ya. Pemahamannya kalau sudah kecelakaan ya nasib gitu. Ya. Padahal kalau konsep masyarakat yang benar ya, jangan-jangan kita sebagai pembunuh di jalan. Kalau konsep itu dibawa dari rumah, saya yakin itu masyarakat itu pasti akan hati-hati. Jangan saya menjadi penyebab matinya orang lain. Makanya saya sering menyampaikan pesan waktu saya jadi Kasat Lantas, jangan pernah berpikir kecelakaan itu adalah nasib. Kalau kita berpikir kecelakaan itu nasib, berarti kita tidak akan pernah berubah. Ya, karena ya udah di jalan biasa aja lah. Kalau memang kecelakaan udah nasib kita kan gitu. Harusnya kita berbalikkan sekarang. Ya, nasib itu yang dicari. Kenapa nasib dicari? Karena kecelakaan itu pasti diawali oleh pelanggaran. Nah, sekarang pelanggaran itu masyarakat tahu apa tidak? Pertanyaan saya, itu hampir 90% yang kecelakaan itu mengetahui pelanggaran itu. Salah satunya ngebut di tikungan kan tidak boleh. Tapi masyarakat lakukan itu gitu. Kemudian seperti saya sampaikan tadi, ada truk beriringan, kita paksakan nyalip, kan tidak boleh sebenarnya. Kecelakaan meninggal, nanti nasib dibilang. Nah, seperti saya tadi 3 truk beriringan ya sudah kita sabar saja lah. Nah, ikut aja beriringan aja lah gitu. Itulah makanya. Berarti ada upaya-upaya atau himbauan-himbauan kepada masyarakat pentingnya beretika berlalu lintas. Nah itu karena apa? Kalau di pelayanan kami di lalu lintas itu sudah kalau pencari SIM itu sudah ketat sekali. Ketatnya seperti? Teori, melaksanakan kalau cari SIM baru teori, boleh nanti. Makanya kita kemarin mendapat konfirmasi kan salah satunya pelayanan itu. Sampai pimpinan penilai itu sampai langsung melaksanakan uji SIM di sana. Itu. Kemudian edukasi sudah. Nah, cuma sekarang
masyarakat kita ini yang susah adalah etikanya. Hmm. Orang yang kecelakaan itu semua sudah paham, Baik. sudah pintar dia bawa kendaraan. Karena sudah ada, saya sudah yakin sudah pintar. Cuma etikanya yang belum. Kalau sudah pintar tidak akan mendapat SIM. Betul, seperti kalau itu, ya. etika itu kan berarti pribadi. Oke. Contoh, jangan ngebut. Iya. Nah, kan begitu. Kita sudah ngarahkan. Tetapi kalau dia etikanya tidak mau, ya Oke. terjadilah. Oke, Ya, Prof, itu salah satunya. ini berapa pentingnya beretika berlalu lintas Ya. di jalan raya seperti itu, Ya memang itu menjadi di jalanan seperti itu. inti ya. Jadi kalau kita bicara masalah hukum saja tidak cukup. Di balik hukum itu ada etika dalam menjalani hukum itu. Dan ini paling gampang untuk cari contohnya dalam undang-undang lalu lintas. Seperti yang disampaikan Bapak tadi itu, etika, sopan santun, berlalu lintas itu sangat-sangat penting. Karena aturan itu tidak mungkin mengatur sedetail mungkin. Nah, apalagi kesadar sudah tahu dia seperti itu, tapi toh juga dia lakukan. Misalnya seperti tidak menggunakan helm yang benar, tikungan dia juga ngebut, kecepatan tinggi, dan lain-lain sebagainya. Ini penyebab ini. Nah, itu berawal dari memang kesalahan dari korban itu. Nah, namun dalam satu kejadian ini kan yang salah dan ada yang dirugikan tidak salah gitu. Oleh karena itu dalam hukum pidana itu membahayakan dan merugikan. Kadang-kadang orang itu menyebabkan terjadi kecelakaan lalu lintas. Padahal orang sudah benar dia melakukan sesuai dengan tertib lalu lintas, kemudian sopan santun, etika. Tapi dihadapkan sama orang yang tidak beretika. Inilah yang penting nanti selalu harus dikembangkan supaya peningkatan kesadaran berlalu lintas itu semakin tinggi. Oke. Kalau secara preemptif itu kan sudah banyak menggunakan helm yang benar, kemudian jangan harus jalur kiri dan lain sebagainya. Itu sudah preemptifnya sudah cukup. Tapi kadang-kadang kan orang sudah di jalan, apalagi yang masih remaja, nah ini dia ingin menikmati. Dalam ingin menikmati, kemudian dia itu sedang senangnya bersepeda motor, makanya saya rasa kecelakaan itu pasti kebanyakan orang-orang yang masih muda itu. Ini kalau range usianya yang menjadi atau yang jadi korban itu sendiri seperti apa, Pak Nengah? Itu sudah rata-rata masyarakat produktif. Rata-rata, karena hampir 90% pasti masyarakat produktif. Ya. Kenapa? Karena tidak mungkin orang tua yang umurnya 55 tahun ke atas mau ngebut, itu tidak akan, jarang lah, tidak mungkin lah banyak orang ugal. Pasti yang ugal-ugalan pasti umurnya 50. Kecuali yang dibonceng ya. Nah itu makanya data kami ya itu pasti masyarakat produktif. Baik, ya. baik. Makanya saya menghimbau juga dari Bali TV, kemudian medsos yang lain, kita gaungkan kecelakaan ini, korban jiwanya ini kita gaungkan. Sehingga kenapa kalau sudah digaungkan, sehingga masyarakat itu kan ada punya kesadaran, sekian orang meninggal gitu. Contoh salah satu, ya. Coba kalau masyarakat kita meninggal karena rabies, kenapa begitu gencarnya melakukan suntik sama nah sekarang kalau masyarakat meninggal kecelakaan kok cuma cuek gitu, karena bahasanya ya udah nasib. Nah, coba pembunuhan, ya, coba pembunuhan satu aja, gemparnya luar biasa. Coba sekarang kecelakaan kayak kemarin di Rendang ada 2 meninggal, ya sudah, ya biasa gitu. Sudah dikatakan nasib. Udah nasib gitu. Nah, konsep inilah kadang-kadang, ya bagaimana? Saya juga kadang-kadang masyarakat kita ini kita himbau sekarang, ayo dong, korban kecelakaan ini sangat berat, ya. Kalau yang meninggal ini tulang punggung kan sama juga. Itu dampak anak-anaknya, keluarganya ini kalau diuangkan sudah berapa, tidak bisa diuangkan itu, karena anak-anaknya mungkin bisa jadi tidak sekolah gitu. Kalau tulang punggung, kemudian sampai cacat banyak, itu seumur hidup dia tidak bisa akan tergantung pada orang lain. Nah ini makanya ini mari kita gaungkan kepada masyarakat, ayo kita takutlah di jalan gitu. Makanya saya prinsip gini ya, kalau kita kan tidak boleh berpikir negatif kan. Kalau saya justru, kalau di jalan mari kita berpikir negatif. Kenapa Pak? Kenapa begini? Mari kita berpikir jangan-jangan orang lain itu tidak tertib di jalan. Mari kita sendiri yang tertib.
walaupun kita sudah merasa Ya, tertib. makanya Gitu. kalau semua konsep masyarakat demikian, oh jangan-jangan orang lain itu tidak tertib, lebih baik saya tertib. Oke. Sehingga orang lain juga berpikir demikian. Nah, sehingga kalau semua sudah berpikir demikian, berarti masyarakat itu akan, saya akan hati-hati. Kalau sudah hati-hati, saya yakin. Ini ya, intinya perkecil. adalah perlunya pemahaman beretika dan bersopan santun berlalu Betul, lintas di itu jalan. salah satunya. Oke, Itu salah satunya, Pak ya. Nengah dan Prof, kita rehat kembali. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali saat lagi. Baik, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami dalam dialog Halo Kamtibmas. Situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Karangasem masih menjadi topik kita pada sore hari ini. Masih bersama Kompol Inengah Subangsawan, beliau adalah Kabaks Ops Polres Karangasem, dan juga ada Profesor Rais Setiabudi, seorang akademisi hukum tentunya. Prof atau Pak Nengah, kita mengetahui ini situasi COVID sedang angkanya cukup melandai. Tapi bagaimana dengan daerah Karangasem, Pak? Baik. Kalau wilayah Karangasem ya, 2 bulan terakhir ini memang kasusnya itu cukup masih meningkat juga. Termasuk meningkat, yaitu 247 kasus ya, 2 bulan ini. Kemudian yang meninggal itu 20. Berarti ada upaya-upaya untuk... Ya, betul. Karena mungkin ini karena akibat perubahan situasi G20 ini kan banyak sekarang masyarakat yang datang ke Bali. Ya. Itu salah satunya. Tetapi 3 hari belakang ini, kemarin waktu 5 hari belakangan kan itu kasusnya bisa sampai 5, 10 gitu. Sekarang sudah mulai kembali ke 3, 1 itu. Ya, mudah-mudahan dengan kasus yang semakin melandai ini setelah G20 ini mudah-mudahan terus menurun, dan Asungkara sekarang sudah mulai 1, kemarin 0. Ya. Edukasi, sosialisasi juga. Kalau sosialisasi itu tidak pernah, prokes, prokes itu tidak pernah terhenti. Baik. Walaupun pemerintah sudah menyampaikan ya kita sudah bebas masker gitu ya. Tetapi kita edukasinya kepada masyarakat sekarang begini, kalau merasa diri kita kurang tidak bagus, pergunakan masker. Baik. Kalau sudah sehat betul, mungkin di tempat umum silakanlah gitu. Ya. Baik. Dan kalau berbicara tentang apa yang sudah dilakukan oleh Polres Karangasem terhadap masyarakat, khususnya untuk pelayanan, ini ada terobosan-terobosan kreatifkah dari Polres Karangasem, Pak? Betul. Nah, ini Polres Karangasem memang kemarin perwakilan juga. Kalau berbicara tentang pelayanan, pasti ada yang menarik ini sehingga menjadi mendapat Kompolnas Award. Betul. Nih, untuk sebenarnya nominasinya. Karangasem ini sebenarnya kemarin 2 nominasi ya, WBK dan Kompolnas. Cuma nasib WBK kita belum dapat karena dari seluruh Indonesia hanya 2 saja yang dipilih oleh PAN, mungkin kita tidak tahu lah. Namun Kompolnas dapat karena pelayanan kami jujur saya sudah maksimal sekali ya, yang dibangun oleh Bapak Kapolres kita ya. Kita mempunyai sekarang, kalau dulu mempunyai ruang terpadu, kita tidak mempunyai ruang terpadu, yaitu area terpadu. Kenapa dibilang bahasa area terpadu? Bahwa Bapak Kapolres itu merencanakan bahwa kita mempunyai area yang cukup luas, disitulah di area-area itu ada pelayanan. Salah satunya yang pertama itu baru pintu masuk itu ada pelayanan SPKT. Bangunan kita sudah baru. Kemudian setelah itu ada pelayanan laka lantas. Kemudian ada gedung khusus pelayanan SIM. Kemudian ada gedung khusus pelayanan BPKB. Kemudian ada gedung salah satu baru namanya ada pelayanan terpadu. Pelayanan terpadu itu terdiri dari SKCK, kemudian sidik jari, di situ juga ada ruang konseling, kemudian di situ ada pengaduan, kemudian ada SP4 lapor. Nah, itulah ada di suatu area. Itulah hebatnya di Polres sekarang itu ada area. Kemudian program unggulan yang paling ngetop sekarang adalah Tedun Banyar. Tedun Banyarnya itu. Tedun Banyar itu salah satu inovasi ya. Itu pasti pelayanan publik di mana kita terjadwalkan untuk melaksanakan kegiatan pelayanan ke desa-desa. Baik. Dengan terjadwal. Di situ ada pelayanan SIM, kemudian ada STNK, SIM-nya ini yang perpanjangan, STNK yang pengesahan, dan
sidik jari. Oke, ada hari-hari tertentu untuk Tedun Banjarnya ini sendiri? Itu sudah terjadwal. Sudah terjadwal. Itu sudah dibuatkan jadwal. Pokoknya sekarang pokoknya di desa mana, pokoknya di kecamatan mana itu sudah terjadwal. Nah, tinggal masyarakat itu tinggal menanyakan jadwal kepada masyarakat dan itu sudah disosialisasikan ke Babin Kamtibmas. Oke, Prof, dengan program unggulan yang dimiliki oleh Polres Karangasem ini sendiri dengan area terpadu, kemudian ada yang menarik di sini adalah Tedun Banjar, sehingga ini mungkin yang menjadi ciri khasnya kemudian mendapat Kompolnas Award nominasi dari pusat tentunya. Ya, tentu penilaian pertama itu kan apa kreativitas, inovasi, terobosan-terobosan, itu yang pasti menjadi perhatian untuk dinilai ya. Nah, seperti tadi disampaikan bahwa ada area itu ya. Area ini memang inti dari pelayanan. Jadi bagaimana kita memberi pelayanan kepada masyarakat untuk lebih efektif, lebih mudah, dan proaktif lah untuk memberi pelayanan. Kemudian ada Tedun Banjar. Ini satu hal yang sangat tepat kira-kira untuk di Bali, bagaimana kita proaktif turun ke Banjar untuk mensosialisasikan segala hal yang terkait dengan pemetaan permasalahan gitu misalnya. Masalah apa yang ada di Karangasem yang paling menonjol seperti tadi masalah lalu lintas, kemudian masalah narkotika dan masalah-masalah lainnya yang terkait dengan masalah keamanan dan ketertiban. Nah, ini yang mungkin sudah ada metodenya lah. Ini kalimat Tedun Banjar ini sendiri juga menarik sekali ya, Prof ya? Iya, jadi betul-betul sudah merakyat di masyarakat Bali tentunya. Iya, ditangkap. Biasanya kan Tedun Banjar itu Banjar yang Tedun. Tapi di sini Tedun Banjar itu memberikan justru pelayanan. Polisi yang Tedun yang turun ke lapangan untuk memberikan pelayanan. Nah, ini saya rasa konsep ini sangat sesuai dengan tugas, fungsi, tupoksi polisi itu. Untuk satu menjaga ketertiban dan keamanan. Dengan tedunnya polisi itu kan, jadi masyarakat itu pasti keamanan, ketertiban, kemudian melindungi masyarakat, melayani masyarakat. Jadi dengan tedunnya ini kan diinformasikan pelayanan seperti apa. Bila perlu bawa aja pelayanan, kalau orang perlu apa gitu, langsung bisa diselesaikan pada saat Tedun Banjar. Yang mudah-mudah lah. Ya, misalnya apa vaksinasi Tedun Banjar sekarang di sini, pelayanan SIM yang bisa diselesaikan di tempat gitu. Jadi kapan Banjarnya Tedun pasti ditunggu itu. Nanti pada saat itu kapan polisinya Tedun? Iya, gitu, ya. Polisinya Tedun, Banjar juga Tedun kan. Iya, Banjar juga Tedun semuanya. Ini pasti mendapat apresiasi yang luar biasa ini Pak. Publik dari. Oke, dengan apa yang sudah dilakukan dari Polres Karangasem ini sendiri, sekali lagi ini kita doakan yang terbaik di pusat ya Pak Nengah. Ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa khususnya di masyarakat Karangasem ini sendiri Pak Nengah Bangsawan? Baik, pemirsa Bali TV khususnya masyarakat kami yang ada di wilayah Karangasem, kami dari Polres Karangasem selalu menghimbau mari kita bekerja sama untuk menciptakan suatu Kamtibmas di wilayah masing-masing. Mari kita peduli dari lingkungan terkecil. Sekecil apapun ada permasalahan atau gangguan Kamtibmas yang ada di Karangasem, mohon disampaikan kepada terutama yang paling terdepan adalah Babin. Ya, kemudian dari Polsek, baru nanti Polres. Kemudian untuk meningkatkan pelayanan kami terhadap masyarakat, mohon masyarakat kami di Karangasem berikan masukan. Ya, apabila ada pelayanan-pelayanan kami yang belum maksimal, mohon diberikan saran sehingga Polres Karangasem bisa menjadi contoh, ya, menjadi contoh pelayanan yang terbaik. Kenapa? Karena masyarakat kita lah yang akan menikmati apabila kami bisa melaksanakan pelayanan yang terbaik. Untuk itu peran aktif masyarakat mohon sangat diperlukan. Kita perlu kritik, silakan kritik yang membangun, tidak perlu sampai kritik ke mesot-mesot, lebih baik kritiknya kita langsung aja datang. Apalagi kita sudah siapkan sarana-sarana pengaduan. Kalau tidak berani langsung silakan, di sana sudah banyak tertempel kemana harus melakukan pengaduan kepada kami di Polres Karangasem. Oke, yang pastinya ayo menjadi polisi bagi diri kita sendiri dulu betul, ya, untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat luas tentunya. Pak Nengah, Pak Prof, terima kasih sudah sharing. Saya Madi Sekenar Karang, terima kasih. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.